Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kenalin, nama gue Ronald Green dari Teknik Komputer 2019. Dan kali ini akan mencoba untuk membahas diktat UTS dari analisis vektor. Nah, jadi untuk soal UTS 2018 sendiri itu dibuat oleh Pak Pur dan terdiri dari 4 soal ya. Nah, jadi soal pertama itu ada sebuah bidang dengan persamaan 4x 3y plus 5z sama 5, dan juga suatu vektor dari alfa itu adalah 4,5,6. Ini adalah sumbu koordinatnya, dan kita diminta untuk menghitung sudut yang dibentuk oleh bidang dan juga vektor tersebut. Nah, jadi kan kita tahu itu kalau persamaan bidang itu adalah 4 plus 3y plus 5z sama 5, dan juga vektor itu, vektor alfa ini adalah 4,5,6. Jadi adalah vektor dengan 3 dimensi ya. Nah, kita ditanya sudut yang dibentuk oleh bidang dan vektor tersebut. Nah, jadi pertama-tama yang dapat dilakukan itu adalah dengan mengubah dari persamaan bidang, kita ubah menjadi persamaan vektor. Nah, kali kan persamaan bidang itu kan 4x plus 3y plus 5z sama dengan 5. Nah, kita kalau diubah menjadi vektor, itu adalah vektor norma n, itu adalah 4i plus 3j plus 5k. Nah, itu dari sini ya, 4x jadi 4i, 3i jadi 3j, dan juga seterusnya 5z jadi 5k. Nah, selanjutnya, untuk mencari sudut antara vektor norma bidang itu dengan vektor A, kita itu dapat menggunakan perkalian kosinus atau persamaan kosinus. Kan kita tahu kalau misalnya A dot alpha dot n suatu vektor, dan alpha dan n adalah suatu vektor, itu adalah besar dari A kali besar dari n dikali dengan kosinusnya. Nah, oleh karena itu, kosinus alfa itu dapat kita dapatkan dengan perkalian dot antara dua vektor dan juga perkalian dot antara besar dari alfa dan juga besar dari n. Oleh karena itu kita masukkan, karena di alfa itu kita lihat itu adalah 4,5,6, jadi 4i, sorry ini kebalik alfanya gini, 4i,5j plus 6k, sedangkan yang n itu adalah 4i plus 3j plus 5k. Nah, untuk persamaan di bawahnya itu adalah besar dari a, di mana besar dari a itu adalah 4i plus 5j plus 6k, masing-masing dikuadratkan, kemudian ditambah, kemudian diakarkan. Oleh karena itu, maka itu adalah 4 kuadrat yaitu 16, tambah 5 kuadrat 25, dan juga 6 kuadrat 36. Dimana kalau misalnya mereka ditambahkan itu hasilnya 77. Akar itu 77. Sedangkan yang besar dari n ini dapat kita lihat dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Yaitu adalah 16 tambah 9 tambah 25. Ya, dimana hasilnya adalah akar 50. Nah, kemudian ini tinggal kita perkalian dot kan. Perkalian dot kan berarti kan 4 kali 4 tambah 3 kali 5 tambah 5 kali 6 berarti 16 tambah 15 tambah 30 hasil 61. Nah, sedangkan yang bawahnya tinggal kita kaliin aja. Nah, hasil dapat 5 akar 154. Kita tinggal arc cosinus dari 61 per 5 akar 154. Ini menggunakan kalkulator. Kalau misalnya kalian bisa gitu sendiri juga terserah kalian ya. Hingga didapatkan theta itu adalah 10,55 derajat. Nah, karena tetanya 10,55 derajat, kalau misalnya kita lihat di gambar kan theta itu yang ini. Nah, untuk mencari sudutnya itu adalah ini adalah 90 dikurang theta, di mana hasilnya itu adalah 90 kurang 10,55 itu adalah 79,45 derajat. Nah, oke, selanjutnya kita bisa lihat yang nomor 2 ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini kan jadi ada suatu partikel, yaitu bergerak dalam trajektory yang dinyatakan dengan vektor posisi, di mana vektor posisi itu adalah 10 cos omega t untuk yang i, sedangkan yang j-nya itu adalah 10 sin omega t, di mana omega-nya ini adalah konstan. Nah, kita disuruh buktiin nih, apakah benar kalau kecepatan partikel atau v itu tegak lurus terhadap r. Lalu apakah percepatan a yang mengarah menuju titik origin 0,0,0 karena ini 3 dimensi ya, itu memiliki magnitudo yang proporsional terhadap jarak dari ini ke origin. Nah, lalu yang ketiga, kita disuruh buktiin kalau R cross V itu adalah vektor yang konstan.
Oke, langsung aja kita lihat ya. Tadi diketahui kalau vektor posisi itu adalah R dari 10 cos omega T untuk I dan juga 10 sin omega T untuk J, karena omega T konstan. Kita buktiin nih. Yang pertama kita suruh buktiin bahwa kecepatan partikel V itu 30 terhadap R. Nah, jadi kita tahu kalau V itu kan S per T ya. Nah, kan kita juga tahu kalau misalnya vektor posisi itu adalah ini. Oleh karena itu, untuk mencari V, kita dapat menurunkan turunan dari suatu vektor yang udah diajarin di kelas ya. Jadi, vektornya segitu ini. Dimana 10 cos omega T itu kan cos turunnya di minus sin dan juga omega T turunnya di omega. Dan minus sin kali omega jadi minus 10 omega sin omega T untuk yang I dan juga ini untuk sin turunnya di cos omega T jadi W. Sorry maksudnya omega. Jadi 10 omega cos omega T untuk yang J. Nah, gimana cara kita buktiin kalau V ini, hasil ini itu adalah 30 terhadap R. Kita dapat buktinya itu dengan cara kita kaliin aja nih. Ini kan kita tahu kalau rumus dari perkalian dua vektor itu adalah besar dari vektor A kali besar dari vektor B cos theta. Nah, berarti kalau misalnya vektor A dikali vektor B itu hasilnya 0, maka cos theta-nya ini adalah 90 derajat karena cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0. Atau 30 lurus ya 90 derajat itu. Nah, langsung aja kita kaliin nih. Berarti V kali R kan, V itu kan minus 10 omega sin omega T untuk yang I, juga minus 10 cos omega T. Nah, untuk yang R kita lihat dari atas, itu adalah 10 cos omega T untuk yang I dan juga 10 sin omega T. Nah, perkalian dot kan tinggal, kalau misalnya yang I kita kali nama I, yang J kita kali nama J, ya. Jadi minus 100 omega sin omega T cos omega T. Dan juga ini minus, maksudnya plus omega sin omega T cos omega T. Nah, ini kan kalau kita lihat kan sama nih. Cuma nih yang satu minus 100, bla bla bla, ini plus 100, bla bla bla. Maka hasilnya 0. Karena V dot R itu adalah 0, maka V dot R itu adalah tegak lurus. Nah, untuk yang B kita suruh buktiin kalau percepatan A yang mengarah menuju titik origin itu kita suruh buktiin kalau percepatan A itu mengarah menuju titik origin dan juga memiliki magnitudo yang proporsional terhadap jaraknya, jarak dari titik ke origin. Nah, hari ini kita tahu kalau kecepatan itu adalah V itu adalah kan minus 10 omega sin omega T untuk yang I dan juga plus 10 omega cos omega T untuk yang J. Nah, kita turun aja nih. Berarti kan dV per dt. Berarti ini tadi ada kesalahan, jadi harus itu minus ya. Jadi kan minus 10 omega sin omega T turunin terhadap T, jadinya minus 10 omega kuadrat cos omega T. Nah ya, ini tadi harusnya minus nih yang ini. Dan juga yang ini tinggal sama kayak tadi, berarti kan jadi minus 10 omega kuadrat sin omega T. Nah, ini bisa kita sederhanain karena minus-minus keluar. Jadi minus omega kuadrat 10 sin omega T untuk yang dan 10 omega T yang ini yang I dan juga plus 10 cos omega T untuk yang J. Nah, kalau kita lihat 10 sin omega T I dan juga plus 10 cos omega T J itu adalah R kan. Nah, makanya bisa kita tulis sebagai minus omega kuadrat R untuk percepatannya. Nah, karena arah dari hasil dari percepatan itu adalah negatif omega kuadrat R, maka arah dari A itu berkebalikan dengan arah dari R. Dan juga bisa dibilang kalau magnitudo atau besar dari vektor A itu proporsional terhadap besar dari R. Cuma yang membuat dia bisa lebih besar kalau lebih kecil dari R itu adalah besar dari omeganya. Maksudnya besar dari minus omega kuadratnya. Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Maksudnya nomor 2 yang bagian C. Yang bagian C kita disuruh membuktikan bahwa R cross V itu adalah vektor yang konstan. Ini tinggal kita lihat aja nih, kan kita lihat R sama V, tinggal kita crossin aja. Yang R itu kan 10 cos omega T I dan juga yang J itu kan 10 sin omega T. Kita bikin 3 dimensi, yang K-nya itu kita isi 0. Sedangkan yang V itu kan minus 10 omega sin omega T dan juga 10 omega cos omega T. Ini kalau kita kaliin nih, yang I kan bisa kita tutup. Kalau yang I kita tutup, kita tutup nih.
Ini kan hasilnya tinggal J kali 0 minus 10 omega bla 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 kali 0. Hasilnya 0 kan? Oke, berarti hasil 0. Untuk kalau misalnya J kita tutup, sama juga nih. 10 cos omega T kali 0 minus 10 omega sin omega T kali 0. Kali minus lagi ya kalau yang J. Cuma ini karena hasilnya 0 jadi nggak berpengaruh. Nah, sedangkan kalau misalnya yang K-nya kita tutup, jadi 10 cos omega T dikali 10 omega cos omega T. Jadi kan 100 omega cos kuadrat omega T. Ini berarti minus lagi dari 10 kali 10, 100 omega sin kuadrat omega T. Kalau bisa kita sederhanain, jadi ini plus kita keluarin habis itu 100 omega kita keluarin. Jadinya 100 omega kali cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T. Nah, ini kan suatu persamaan trigonometri ya. Kalau misalnya ada cos kuadrat omega T, kita tambah dengan sin kuadrat, dengan ini yang sama, ini kan sama omega T nih. Maka hasilnya 1, maka jadi 100 omega T kali 1, hasilnya 100 omega T. Nah, di awal kita udah dikasih tahu kan, kalau nih, omega itu adalah, dia itu besaran konstan. Nah, karena omega itu adalah besaran konstan, maka R kali V R cross V yang memiliki hasil 100 omega itu juga konstan. Oke, berarti selanjutnya kita bahas nomor 3. Nah, jadi nomor 3 ini, kalau misalnya A dan B itu adalah bilangan irasional, buktikan bahwa A cross B itu adalah bilangan solenoidal. Nah, juga untuk mengerjakan soal ini kita perlu tahu bahwa nabla cross suatu bilangan itu adalah bilangan. Kalau misalnya di bilangan rasional, nabla cross suatu bilangan itu adalah hasilnya ada 0. Dan kalau misalnya nabla itu kalau misalnya bilangan itu solenoidal, maka nabla dot bilangan akan menjadi 0. Kalau misalnya nggak tahu ini ada nabla, jadi nabla itu adalah, kalau misalnya berdasarkan Wikipedia, nabla ini adalah operator used in mathematics, particular, bla 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 bla. Dan juga ini adalah seluruh definisinya. Kalian dapat lihat lebih lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal diktat. Nah, ini dia untuk soal diktatnya. Kan kita tahu bahwa A dan B bilangan rasional. Dan juga kita suruh buktikan bahwa A cross B itu adalah bilangan solenoidal. Lagi kita dikasih tahu kalau misalnya nabla kita cross, kalau misalnya di bilangan rasional nabla kita crosskan dengan bilangan ini akan menghasilkan 0. Nah, oleh karena itu berarti nabla cross A 0 dan juga nabla cross B 0. Nah, kalau misalnya nabla dot A cross B itu dapat kita jabarin menjadi B dot nabla cross A minus A dot nabla cross B. Berarti kan nabla cross A itu adalah 0 dan juga nabla cross B adalah 0. Berarti B kali 0 minus A kali 0 hasilnya 0. Nah, ini dapat kalian lihat di sini untuk persamaan-persamaan mengenai tentang nabla. Oke, lanjut. Karena nabla dot A cross B sama 0, maka A dan B itu adalah solenoidal. Karena kan tadi kan nabla dot suatu bilangan itu kalau misalnya hasilnya 0, maka bilangan itu disebut adalah bilangan solenoidal. Oke, kita lanjut ke nomor 4 dari diktat soal TS 2018 ini. Nah, yang nomor 4 ini kita disuruh hitung besar usaha atau vektoral integral dari force F dan juga displacement curve C. Dengan rumus besar usaha itu adalah ini. C, FR, DR dengan FY kuadrat, X kuadrat, juga C memiliki persamaan Y sama dengan 8X kuadrat dari titik 0,0 ke 1,4. Nah, oke nih. Berarti, kan kita dari soal kita ketahui bahwa untuk mencari usaha, kita harus menggunakan rumus ini. Dan juga F itu memiliki koordinat Y kuadrat, X kuadrat. Sedangkan C itu memiliki persamaan Y sama dengan 8X kuadrat dari titik 0,6 ke titik 1,9. Nah, kita perlu tahu besar usaha atau vektoral integralnya. Nah, pertama kita tahu kan, kalau di sini tuh ada R nih, dan juga R itu adalah vektor posisi kan, yang kita tahu. Nah,
kita dapat tulis vektor C itu sebagai ini. Jadi R sama dengan XI tambah YJ. Kenapa hanya 2 dimensi? Karena di situ kita hanya melihat 2 dimensi nih. Kan ini Y kuadrat koma X kuadrat. Ini juga Y sama X. Ini juga cuma 2 dimensi. Nggak ada yang 3 dimensi. Oleh karena itu kita juga nulisnya 2 dimensi aja nih. Nah, kita bisa substitusi ini. Y itu apa? Y itu kan 8X kuadrat. Makanya, jadi kita tulis XI tambah 8X kuadrat Y. Dan juga ini kita turunin. Apa kita turunin? Kalau kita lihat di rumus itu ada DR kan. Nah, untuk mencari DR, kita dapat turunin si R ini terhadap X. Jadi DR per DX itu ada turunan dari ini. Itu adalah X turunnya di X ini jadi habis. Jadi I2 jadi 1. Dan juga ini jadi 16XY. Dan untuk mencari DR, kita kali silang aja. Jadinya DR itu I plus 16XY kali DX. Nah, yang karena ini udah dalam bentuk X semua nih, agar kita gampang integralnya, yang F itu juga kita ubah dalam X semua nih. Jadi kan F itu kan jadi ini. Kalau misalnya kita ubah dari koordinat bentuk vektor di Y kuadrat I tambah X kuadrat Y. Nah, Y kuadrat Y itu kan 8X kuadrat. Maka Y kuadrat tinggal kita kuadratin aja kan. Jadinya 16X pangkat 4 I plus X kuadrat. Nah, maka integralnya ini dapat kita ubah. Karena kita X kan. Jadi X kalau dalam bentuk X semua nih. Jadi kita lihat aja nih. Jadi 0 sampai 1 untuk X-nya. Ya, berarti 0 sampai 1 dari F. Dari F itu berarti tinggal kita masukin nih. 64X pangkat 4 plus X kuadrat FR maksudnya. Dan juga DR yang kita cari I plus 16X DX. Ini. Nah, ini kita kaliin. Karena ini dot, berarti kita tinggal kaliin yang I sama I, yang J sama J. Nah, jadinya 64I tambah 16X kuadrat. Yang J DX. Nah, kalau ini tinggal kita integral aja nih. Berarti kan ini kan jadi 64 per 5, X pangkat 5, harus tutup kurung, per 5. Yang ini jadi 16 kali 3, X pangkat, 16 bagi 4, sorry. Jadi kan tambah 16X pangkat 4. Dan yang masukin 1 sama 0 kan, kalau yang 0 pasti 0 ya. Kita masukin 0, jadi tinggal masukin 1 aja. Jadi 64 per 5 tambah 4. Dimana hasilnya ada 16,8. Oke, itu aja sekian pembahasan untuk yang part 1. Yang part 2-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengerjaan, saya mohon maaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kalau misalnya ada kesalahan pekerjaan, dapat diberitahukan kepada CP Diktat ya. Ada di sini kontak personnya. Oke, jadi sekian dari saya, Ronald Green, Teknik Komputer 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.